Halo, selamat datang di Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Maret ditetapkan sebagai Hari Dongeng Sedunia. Jadi awal mula ditetapkannya tanggal 20 Maret sebagai Hari Dongeng Sedunia adalah saat matahari melewati garis khatulistiwa. Rupanya momen inilah yang digunakan para kaum Skandinavia atau Nordik di Eropa Utara mengadakan perhelatan yang bernama Alla Dag atau All Narrators Day pada tahun 1991. Pada dasarnya, All Narrators Day ini bertujuan untuk merayakan kesenian bertutur. Karena kaum Nordik memiliki banyak sekali mitologi tua yang senantiasa diceritakan turun-menurun bahkan jauh sebelum agama masuk ke Eropa Utara. Sejak saat itu, ditetapkanlah sebagai Hari Dongeng Sedunia. Tapi yang mau kita bahas bukan tentang hari dongengnya. Yang mau kita bahas adalah 5 dongeng yang kisahnya sebenarnya nggak seindah versi populernya. Ada yang terlalu sadis sampai-sampai harus direvisi ceritanya. Dan ada juga yang berasal dari kisah nyata suram yang pastinya nggak cocok buat anak kecil. Kayak gimana sih ceritanya? Kisah nyata di balik dongeng-dongeng pengantar tidur ini? Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share channel Ting. Ayo kita dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik. Are you ready? Dan dongeng pertama adalah Putri Salju dan 7 Kurcaci. Dibully karena cantik dan baik hati, itulah Putri Salju. Dongeng yang berpotensi bikin anak cewek berkulit gelap jadi nggak pede ini diadaptasi dari kehidupan tragis Margaret von Waldeck, seorang wanita bangsawan di abad ke-16. Margaret dibesarkan di Bad Wildungen, sebuah kota di Jerman tempat kakaknya memperkerjakan anak-anak secara paksa di tambangnya. Gara-gara beban kerja yang berat, anak-anak ini mengalami kecacatan fisik yang bikin mereka jadi mirip kurcaci. Selain itu, apel yang meracuni sang putri dalam kenyataannya malah dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Mereka sering menerima buah-buahan kotor tapi bebas racun pemberian seorang bapak tua yang sering datang ke tambang tersebut. Meskipun agak beda sama versi dongeng, aslinya Margaret memang dibunuh secara nggak langsung sama ibu tirinya. Sang ibu membawa Margaret ke Brussels supaya dipenjara. Tapi karena cantik, Pangeran Philip II dari Spanyol malah suka dan akhirnya pacaran dengan Margaret. Sedihnya, Raja Spanyol nggak setuju sama hubungan mereka dan ngirim agen rahasia untuk meracuni Margaret. Kasian ya Margaret. Dongeng kedua, Rapunzel. Dongeng gadis berambut super panjang ini diambil dari kisah kuno dari abad ketiga. Di masa itu, ada seorang pedagang beragama pagan di Asia Minor masuk ke dalam wilayah Turki yang sayang banget sama anak perempuannya yang cantik tersebut. Saking sayangnya, dia melarang siapapun buat meminang si anak dan mengurung putrinya di menara saat si ayah keluar rumah. Entah gimana ceritanya, si anak perempuan cantik ini akhirnya memeluk agama Kristen dan selalu berdoa keras-keras sepanjang waktu saat ayahnya pergi. Sang ayah pun akhirnya tahu dan menyeret anaknya ke konsultan Roma. Di sana, pihak konsulat menyuruh sang ayah buat memenggal kepala anaknya kalau dia menolak buat meninggalkan agama barunya tersebut. Akhirnya setelah si anak ngotot nggak mau kembali memeluk agama pagan, sang ayah pun memenggalnya. Tidak lama kemudian sang ayah pun tewas disambar petir. Aduh, kasihan amat ceritanya ya. Sekarang si Rapunzel ini dianggap sebagai Santa Barbara, dipuja oleh gereja Ortodoks Timur. Dongeng ketiga, Hansel and Gretel. Dongeng Hansel and Gretel versi Grimm bersaudara memang suram banget. Tapi kisah nyata di balik dongeng ini lebih miris. Meskipun tujuannya baik, yaitu supaya anak-anak tidak suka keluyuran, Hansel and Gretel aslinya adalah gambaran miris Eropa di tahun 1315 sampai dengan 1417. Kelaparan parah, penyakit, kematian massal, dan kanibalisme di Inggris dan sekitarnya bikin banyak orang tua menelantarkan anak-anak mereka. Di tengah keadaan menyedihkan ini, ada perempuan bernama Katarina yang sukses bikin kue jahe super lezat dan enak. Kuenya menyelamatkan banyak warga dari kelaparan.
Gara-gara bakatnya ini, ada pembuat roti pesaing yang menuduh Katarina sebagai penyihir. Waduh. Dan seperti yang kita tahu, orang-orang di abad pertengahan takut banget kan sama penyihir. Akhirnya seluruh warga kota memburu Katarina dan membakar dia hidup-hidup dalam ovennya sendiri. Wow, scary. Dongeng keempat, Cinderella. Satu lagi kisah wanita cantik dan berbudi luhur yang diperlakukan nggak layak, yaitu Cinderella. Tokoh dalam cerita kayangan Perrault ini agak berhubungan sama sejarah Rhodopis, wanita Yunani yang makna namanya berarti pipinya merona. Waktu masih kecil, Rhodopis ditangkap dan dijual sebagai budak lalu dibawa ke Mesir. Wajahnya yang menawan bikin dia dianggap sebagai barang berharga. Majikannya menghujami Rhodopis dengan banyak hadiah, bahkan sepasang sepatu emas. Sepatu dan kecantikan Rhodopis menarik perhatian Firaun pada masa tersebut. Ahmoses II. Selanjutnya bisa ditebak, Ahmoses II langsung menjadikan dia salah satu istrinya. Meskipun nggak berdarah biru, Rhodopis dikasih kesempatan buat melakukan upacara suci. Kayaknya hidup Rhodopis ini jauh dari kata bahagia ya. Beda sama kisah Cinderella. Dongeng kelima, Peniup Seruling dari Hamelin. Ini mungkin satu-satunya dongeng yang nggak terlalu bertolak belakang sama kisah nyata di baliknya. Seperti yang sudah kita ketahui, versi populer dari dongeng ini menceritakan tentang peniup seruling dari negara Anta Beranta yang bisa melenyapkan tikus dari Hamelin, sebuah desa di Jerman. Setelah berhasil menenggelamkan semua tikus di sungai, si peniup seruling ini menagih hadiah yang dijanjikan oleh wali kota. Sayangnya, si wali kota ingkar janji dan membuat si peniup suling marah. Dia pun akhirnya menculik semua anak di kota. Ditiuplah serulingnya sampai akhirnya wali kota menyerah. Nah, dalam versi kisah nyatanya, anak-anak yang diculik ini tidak pernah kembali. Mereka dijadikan pasukan perang salib dan dijanjikan untuk sampai ke Yerusalem. Sayangnya di tengah jalan terjadi badai dan anak-anak itu cuma bisa menunggu dalam kapal sampai mati kelaparan. Serem amat. Ya, itu dia tadi kisah dongeng klasik dunia yang terinspirasi dari kisah nyata mengerikan. Dan selamat Hari Dongeng Sedunia! Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen channel Ting ya. Yuk kita sama-sama bangun channel Ting ini supaya bisa lebih bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu di channel Ting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.